Hai teman-teman, how are you? You are just fine and ready to continue the lesson again, aren't you? Nah teman-teman, kita telah selesaikan pada video yang lalu, video ke-20, yaitu tentang kata tanya berfungsi sebagai kata penghubung. Jadi apa? To be nggak usah dibolak-balik. Ingat ya, kalau pada video ke-18 making question kan selalu saya ingatkan, ya, memakai kata tanya jangan lupa bentuk bertanya harus ada yang dibalik. To be, MSR atau kata kerja bantu, will, shall, can, may, must dibalik, diletakkan di muka subjek. Kalau tidak ada, cepetan ngambil bantuan do, does, did, itu harus teman-teman, ya. Nah, pada video ke-19 tetap making question tapi menanyakan subjek, tidak usah dibolak-balik. Karena apa? Subjeknya tidak ada, jadi nggak perlu dibalik kan. Nah, yang barusan yang lalu yaitu video ke-20, kata tanya sebagai kata penghubung, letaknya di tengah-tengah, itu pasti bukan bertanya teman-teman. Jadi nggak perlu dibolak-balik, ya. Atau mungkin pada permulaan kalimat, tapi itu sebagai anak kalimat yang berfungsi sebagai subjek, atau kalau letaknya di belakang kata kerja berfungsi sebagai objek juga tidak usah dibolak-balik. Nah, kali ini pada video ke-21 kita tetap menggunakan kata tanya, cuman dua, yaitu how dan what. Loh, ini bertanya lagi, bukan? How di sini bukan bagaimana atau naik apa dengan apa, bukan. Melainkan alangkah atau betapa. Ya, kita juga bisa ganti how ini dengan what. Lah, what ini artinya bukan apakah, bukan. Artinya juga alangkah. Teman-teman pernah nggak memikirkan bahwa alangkah betapa itu pernah dipakai nggak? Nah, mungkin kalau selama ini teman-teman nggak pernah berpikir, nah coba saya ajak teman-teman berpikir, jadi menggunakan kata tanya tapi bukan bertanya, ya. Nah, makanya teman-teman supaya ilmunya semakin tinggi, semakin bagus bahasa Inggrisnya, kalau nulis nanti bisa pakai bentuk yang akan saya ajarkan ini, teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe. Bisa juga teman aktifkan lonceng, like, atau bisa di-share ke teman-teman lain kalau ini merasa perlu di-sharekan. Bahkan boleh bertanya lagi apabila ini, oh iya ini aku kurang ngerti, boleh tanya lagi di bagian ada ya, untuk bagian bertanya itu bagian komen. Nah, teman-teman pernah nggak menggunakan kata betapa atau alangkah? Coba ya, saya beri contoh. Bagi teman-teman yang usianya sudah tua seperti saya, menuju ke angka 70, teman-teman pernah dengar lagu yang seperti ini. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Nah, pernah dengar ya teman-teman? Nah, betapa malang nasibku. Loh, betapa itu berarti untuk menunjukkan kesedihan. Enggak, teman-teman. Ya, kesedihan, kegembiraan, keharuan itu boleh pakai betapa ini. Masih ingat lagi? Kalau tiap 17 Agustus pasti ada lagu ini. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, daku ditinggal sendiri. Pernah dengar ya? Betapa. Oh, jadi untuk yang sedih-sedih ya? Enggak, teman-teman. Untuk gembira juga bisa. Bahkan teman-teman kalau mau merayu orang ditaksir, teman-teman bisa bilang begini, alangkah indahnya hari ini, sayang, karena kamu ada di sini dan aku bisa memandang wajahmu lagi. Alangkah indahnya hari ini. Lah, bahasa Inggrisnya alangkah itu apa? Tidak ada, teman-teman. Betapa itu apa? Tidak ada. Karena itu adalah rumus. Ingat, yang saya ajarkan itu selalu rumus bahasa Inggris, ya, kunci-kuncinya. Jadi betapa itu Inggrisnya tidak ada, tapi pakai rumus berikut ini, ya teman-teman. Kita akan belajar yang namanya exclamatory form, yaitu bentuk seruan. Oke? Nah, ini teman-teman, kita lihat exclamatory form, bentuk seruan. Artinya alangkah titik-titik atau betapa titik-titik, ya. Kita lihat ini. Exclamatory form ini dipakai untuk menyatakan kekaguman atau kejengkelan, kegembiraan, kesedihan, keterharuan kita terhadap seseorang atau sesuatu yang dalam bahasa Indonesia diartikan alangkah atau betapa, ya. Nah, bahasa Inggrisnya tidak ada, teman-teman, ya. Ini adalah rumus. Nah, kita lihat. Ada 4 cara pemakaian pada bentuk seruan atau exclamatory form ini.
Satu, kita memakai how. Awas, how di sini bukan artinya bagaimana, bukan teman-teman ya. Tapi how ini plus kata sifat. Kata sifat itu adjektif. Nah, terus tanpa kalimat. Jadi cuma bilang alangkah pandainya. Gitu aja. Ya, nah, tapi boleh juga kita bilang how plus kata sifat atau adjektif plus subjek plus to be jika menyebutkan dengan kalimat. Alangkah pandainya kamu ini, ya. Sama kan? Alangkah pandainya dengan alangkah pandainya kamu ini. Jadi satu tanpa kalimat, satu dengan kalimat. Kita lihat contohnya. Nah, nomor satu. How rich. Betapa kayanya. Ini tanpa kalimat, ya. Nah, kalau dengan kalimat kita bilang how rich the people are. Oh, jadi tidak boleh how rich the people, kurang teman-teman ya. How rich the people are. Kenapa kok pakai are? Nah, masih ingat teman-teman? Ya, ini dengan kalimat. Kita lihat NB dulu ya. Sesuatu disebut kalimat jika minimum ada subjek plus to be. Kalau tidak ada to be-nya, berarti harus ada verb-nya. Ingat boxing? Dulu pernah saya terangkan, dalam bentuk apapun, boxing selalu dipakai. Kalau nggak pakai boxing, Inggrisnya pasti salah. Ya, nah kita lihat contoh yang kedua. How beautiful, betapa cantiknya, tapi tidak usah kalimat. Kalau dengan kalimat, tinggal nambahkan how beautiful the girl is, betapa cantiknya gadis itu. Ya, nah ngomongnya jangan lemes teman-teman ya, jangan how beautiful the girl is, jangan. Bentuk seruan tuh ngomongnya harus yang tegas, yang keras. How beautiful the girl is, how beautiful you are. Nah, gitu ya. Ketiga, how handsome you were formerly. Betapa gantengnya, betapa tampannya kamu dulu. Bentuk lampau dengan kalimat. Jadi jangan you are terus. Boleh nggak bentuk keseruan menyatakan kekaguman atau kesedihan pada waktu lampau? Bisa. Ya, ini betapa tampannya kamu dulu. Berarti sekarang enggak dong. Iya, sudah tua, maklum dong ya. Dulu mudanya tampan ya, tampan seperti Brad Pitt. Nah, sekarang kalau sudah tua, Brad Pitt aja kalau sudah tua enggak setampan dulu kan ya. Nah, jadi bentuk seruan ini boleh sekarang, boleh lampau, boleh akan datang, bisa. How happy the children will be if they know this. Ya, betapa senangnya anak-anak itu nanti ya, will be jika mereka tahu tentang ini. Kalau will ya pakai be biasa ya. Jadi bentuk seruan bisa sekarang, bisa lampau, bisa akan datang. Oke, kita pakai how. Nah, teman-teman, ini how diikuti kata sifat ya. Kita lihat yang kedua. How plus adverb. Agar tahu adverb itu adalah adjective plus li. Ya. Jadi kalau slow pelan, dengan pelan-pelan slowly. Careful hati-hati. Carefully itu dengan hati-hati. Bahasa Inggrisnya dengan itu apa? Banyak teman-teman ya. Kalau dengan diikuti penyertaan, dengan saya with me ya, dengan mereka with them. Tapi kalau dengan diikuti alat angkutan ya, dengan pesawat, dengan kereta, jangan with tapi by plane, by train. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau dengan diikuti kata sifat, enggak usah with ya, tinggal nambah li ya. Jadi lagi patient, sabar. Dengan sabar patiently. Nah, ini kita lihat. Jadi how plus adverb, adjective plus li tanpa kalimat. Bisa dengan kalimat, bisa. Ya, yaitu selalu saya ajarkan dua ya. Satu tanpa kalimat, satu dengan kalimat. Ini. How, adverb, lagi ya, adjective plus li, plus subjek plus verb. Awas. Sekarang karena kita pakai yang pakai li, harus pakai verb teman-teman. Ya, harus ada verbnya. Ini kalau dengan kalimat. Karena ada verb, tidak mungkin pakai to be. Makanya saya bilang tadi kan, bentuk apapun dalam bahasa Inggris, boxing jangan lupa. Ya. Kiri to be, kanan verb. Pilih mana? Pilih to be, tidak boleh pakai verb. Pilih verb, tidak boleh pakai to be. Tidak boleh ketemu dua-dua. Ya. Selalu pilih salah satu. Nah, jadi ini kita pakai kata kerja kan, tidak mungkin ada to be-nya. Ya, kita lihat ini. Contoh ke satu. How carefully your chief does everything. Ya. Betapa hati-hatinya pimpinanmu melakukan atau mengerjakan segala sesuatu. Dengan kalimat harus ada verbnya. Does. Does ini dari kata do. Jangan bingung ya teman-teman. Ini kan bantuan do does it, bukan. Do does it itu hanya untuk nambahin not atau bertanya di balik. Itu bantuan. Tapi kalau pada kalimat positif, do does it itu artinya mengerjakan, melakukan.
ya. Nah, di sini kenapa kok does? Your chief yang dilihat chiefnya. Chief itu bisa he, bisa she. Jangan lupa asalnya tuh do, karena berakhir o ditambahi es jadi does, ya. Sekali lagi teman-teman, kalau pakai li yakin harus ada verbnya, ya. Karena ada verbnya tidak mungkin pakai to be, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. How fluently the youngsters speak English, ya. Alangkah lancarnya, betapa lancarnya anak-anak muda itu berbicara bahasa Inggris. Sekali lagi, dengan kalimat harus ada verbnya. Anak-anak muda sekarang tuh Inggrisnya lancar, teman-teman, ya. Cuma lancarnya tuh ngawur atau bagus, lah itu masalahnya, ya. Kalau teman-teman mengikuti pelajaran saya mulai ke 1, saya jamin Inggrisnya pasti bagus. Nggak mungkin ngawur, orang denger gini, wih, bagus Inggrisnya. Itulah yang saya inginkan, teman-teman, ya. Memang impian saya itu adalah membuat bangsa Indonesia ini, bangsa saya, bahasa Inggrisnya dikenal lebih bagus daripada orang Singapura atau orang Malaysia, ya. Jadi jangan sampai kita kalah. Jangan lupa, ya, dasarnya adalah boxing dulu. Nah, teman-teman jangan lupa, ya, speak English correctly and well, oke? Nah, kita lihat contoh yang ketiga. How slowly the old woman walks. Jangan lupa, old woman ini, yang woman itu kan si, ya, maka walk-nya tambah s. Betapa pelan, betapa perlahannya perempuan tua itu berjalan, ya, dengan kalimat harus ada verbnya, ya, pasti tuh teman-teman, ya, pasti ada verbnya. Terus si it jangan lupa nambah s, itu biasa, begitulah bahasa Inggris, ya. Masuk akal, ya, kalau sudah tua jalannya pelan, malah kalau tua jalannya cepat, kita yang heran, teman-teman, ya. Nah, contoh keempat, how fast the time flies. Betapa cepatnya, alangkah cepatnya waktu itu berlalu, berjalan, ya. Fly itu kan terbang, ya. Ya, waktu itu terbang, cuma kita jarang, ya, ngomong waktu terbang itu, waktu berlalu, ya. Jangan fastly, ya. Katanya kalau semua ditambah li. Nah, hati-hati teman-teman, ya. Untuk fast ini jangan fastly, sebab ada beberapa kata sifat, ya, yang tidak boleh ditambah li, yaitu ini, teman-teman, ya. Fast, hard, late, early, soon, dan khusus good. Kalau ditambah li itu jadinya well, bukan goodly. Nah, ini adalah kata-kata sifat khusus yang sama bentuknya dengan adverb. Ini harus dihafal, ya. Betul, teman-teman, ya. Jadi bahasa Inggris itu rumusnya sudah jelas. Adjektif ditambah li. Tapi ada 5, ya, yaitu fast, hard, late. Kalau menghafalkan gitu, teman-teman, ya. Ini jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti teman lupa. Ada late, ada fast, ada apa, lupa. Tapi kalau kita pakai ini rumus, jangan dirubah, ya, susunannya. Seperti teman-teman kalau menghafalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cepat kan, tidak pakai mikir. Coba dimulai dengan sol, tapi tidak boleh urut, ya, tidak boleh sol, la, si, do, tapi sol, do, la, re, lama bisa lupa. Tapi kok do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cepat. Ini gitu. Ini dibuat do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Jadi fast, hard, late 3 dulu, ya. Fast, hard, late, early, soon. Gampang kan? Fast, hard, late, early, soon. Nah, fast ini cepat, hard ini keras atau berat, late terlambat, early itu awal atau pagi-pagi. Please come early, ya. Jangan please come morning. Nggak ada, teman-teman, ya. Morning pagi, morning, nggak ada. Morning ya early ini, ya. Please come early. Nah, soon segera. Dan khusus good jangan lupa, ya. Tadi 5, ya. Fast, hard, late, early, soon. Khusus good ditambah li jadinya well. Terus well jangan ditambah li, welly, tidak ada. Kalau welly nama orang, teman-teman, ya. Nah, jadi goodly jadi well. Sekali lagi, ini harus dihafal. Nggak banyak kok, ya. Cuma 5 dan 6 dengan good ini. Oke? Jadi yang pakai li semua, teman-teman, ya. Kata sifat ditambah li itu namanya adverb. Ya, harus ada kata kerja. Tapi khusus fast, hard, late, early, soon itu tidak pakai li. Khusus good jadi well. Oke? Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini kita pakai what a. Oke? What a ini plus kata sifat, ya, kata sifat plus benda tunggal. Jangan lupa, teman-teman, kita harus memakai benda tunggal dapat dihitung tanpa kalimat, ya. Nah, tapi kalau what an sebetulnya a dengan an itu kan sama, ya. Loh, terus enak mana? Bukan enak-enak, teman-teman, ya. Ini, ya, agar tahu aja bahwa ini diikuti
kata benda atau kata sifat atau kata apapun yang dimulai dengan bunyi mati. Ya, jangan lupa jangan huruf mati tapi bunyi mati. Nah, kalau en dimulai dengan bunyi hidup. Bukan huruf, teman-teman ya. Kalau huruf nanti umbrella kita pakai en, betul karena hurufnya u. Tapi bacanya kan umbrella. Tapi kalau university kita bukan tapi bukan an university kan u juga, enggak, kita bacanya university karena hurufnya u, huruf hidup, tapi bacanya kan university. Jadi ada orang yang mengajari dilihat hurufnya, jangan teman, bukan hurufnya, ucapannya ya. Jadi an umbrella benar, tapi university ya. Nah, lagi hour, jam, hour tulisannya. Bacanya bukan tapi an, karena bacanya hour, bukan hour. An hour, ya. Nah, jadi dengan an begitu rumusnya. Nah, kita lihat, jangan lupa ya, diikuti, ini bukan sulit ya, cuma agak panjang rumusnya. Ada kata sifatnya, harus ya, karena kita bilang alangkah, betapa, itu pasti sifat atau keadaan. Alangkah panasnya hari ini, alangkah capeknya saya kemarin. Nah, jadi alangkah itu mesti kata sifat. Nggak mungkin alangkah orangnya saya. Nggak mungkin ada alangkah terus benda. Alangkah itu pasti sifat. Ya. Alangkah mejanya ini. Nggak ada. Alangkah bersihnya meja ini. Alangkah besarnya meja ini. Jadi alangkah harus kata sifat. Jadi kalau kita pakai what, itu sebenarnya sama dengan how, teman-teman ya. Cuma kalau how ini kata sifat aja. Kalau ini what ini kata sifat plus benda tunggal, dapat dihitung, jangan lupa ya. Terus boleh diteruskan dengan subjek plus to be kalau dengan kalimat ya. Kita lihat contohnya. Nah, ya. Ini jadi bisa atau an itu tergantung kata di belakangnya, tadi sudah saya beritahu ya. Nah, ini. What a clever person. Ya. Jadi alangkah pintarnya orang itu tanpa kalimat. Ya, kalau dengan kalimat, what a clever person you are. Alangkah pintarnya kamu ini. Ya, ada you are, jangan lupa ya, tetap tidak ada verb, harus pakai to be. Lagi, what an honest husband, ya, alangkah jujurnya suami. Suaminya siapa? Tidak jelas kan? Nah, tapi ini tanpa kalimat. Kalau disebutkan dengan kalimatnya itu lebih jelas, teman-teman ya. Jadi ini, what an honest person your husband is. Oh ya, karena nanti kita nyebutkan your husband, jadi ini jangan what an honest husband your husband is, itu tidak salah, tapi jelek, teman-teman, karena pengulangan kata benda itu jelek ya. Jadi husband itu kan orang kan. Nah, boleh what an honest man, boleh, karena husband pakai man boleh, tapi jangan woman ya, karena ini husband. Kalau ini your wife, ya ini what an honest woman gitu ya. Nah, daripada man, woman, person aja. Person kan enak, boleh laki, boleh perempuan kan. Tapi sekali lagi, hindari pengulangan kata benda ya. Jadi jangan what an honest husband your husband is. Tidak enak ya. Husband kan tidak enak ya. Jadi kata bendanya disesuaikan, boleh diganti-ganti ya. Nah, ini yang keempat adalah what tanpa ya, tanpa atau an, tetap plus kata sifat plus cn. Cn ini apa sih? Ya, CN tapi plural ya. CN ini adalah, nah teman-teman agar tahu, CN ini adalah countable noun, yaitu kata benda dapat dihitung. Tapi plural, plural itu jamak, teman-teman ya. Kita sering dengar jadi plural ya, pluralisme ya, yaitu paham mengenai kemajemukan. Nah, Gus Dur adalah bapak pluralisme ya. Jadi di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku ya, tapi kita jadi satu bangsa Indonesia ya. Jadi pluralisme, plural, jangan lupa ya, plural itu adalah jamak, lebih dari satu. Nah, ini lagi what tanpa atau an, kata sifat plus kata benda dapat dihitung tapi jamak ya. Atau un. Un itu apa? Un itu uncountable noun ya, kata benda tidak dapat dihitung. UN kan ini kata benda tidak dapat dihitung ini bisa menjadi CN, kata benda dapat dihitung ya. Ini apabila menyebutkan satuannya atau ukurannya ya. Nah, misalnya kita bilang a little sugar, sugar nggak dapat dihitung, kita pakai a little. Tapi kalau menyebutkan spoon ya, beberapa sendok gula, nah sendoknya bisa dihitung.
Kita jangan a little tapi a few spoons of sugar dan lain-lain ya. Nah, kita kembali ke bentuk alangkah tadi. Jadi kalau pakai what a bendanya tunggal. Kalau pakai what tanpa a atau an bendanya jamak ya, atau benda tidak dapat dihitung ya. Nah, soal menyebutkan kalimat atau tanpa kalimat tidak masalah ya, tergantung aja. Cuman kalau ada menyebutkan subjeknya, ada kalimatnya itu lebih jelas ya. Tadi itu loh, alangkah kayanya, siapa yang kaya? Nah, tidak tahu kan ya. Betapa pandainya, siapa yang pandai? Tidak tahu. Sebutkan subjeknya itu lebih bagus ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini, what be the coffee? Jangan lupa ya, coffee ini benda yang tidak bisa dihitung, tidak boleh pakai a. What be the coffee? Alangkah pahitnya kopi ini, tanpa kalimat. Nah, kalau dengan kalimat, what be the coffee this is? Nah, ini ada this is. Alangkah pahitnya kopi ini lebih jelas ya. Lagi, oh boleh juga kita bilang what be the drink this coffee is. Nah, ini loh, saya mau sebutkan. Kalau mau nyebutkan this coffee, jangan what bitter coffee, this coffee jelek. Coffee itu jelek ya. Nah, jadi coffee kan minuman, diganti aja dengan benda drink, boleh kan? What bitter drink this coffee is. Oh, jadi jangan what bitter coffee, this coffee jelek ya. Nah, yang kedua, what generous people, alangkah murah hatinya orang-orang itu. Cuma orang yang mana? Nggak jelas, karena ini tanpa kalimat ya. Nah, kalau kita sebutkan ini, what generous people you and your family are. Jelas kan? Siapa yang murah hati, yang dermawan? Kamu dan keluargamu. Ya. Oh, jadi lebih bagus nyebutkan komplit ya dengan kalimatnya. Jelas yang kita ini kagum kepada siapa, ya. Kita terharu terhadap apa, disebutkan lebih bagus. Lagi contoh ketiga. What lazy students? Students jamak kan, dapat dihitung ya. Kalau coffee tadi nggak dapat dihitung, people dapat dihitung ya. Nah ini, what lazy students pakai s ya. I and my friends were at that time ya. Jadi betapa malasnya, maksudnya betapa murid yang malas saya dan teman-teman saya dulu. Sekali lagi, jadi bentuk seruan ini boleh waktu sekarang, lampau atau akan datang ya. Ini pakai were berarti at that time itu lampau ya. Ini bentuk lampau dengan kalimat. Nah, contoh keempat. What shabby and dirty money this is. Ya. Alangkah kumal. Shabby itu kumal, right? Lusuh gitu ya. Alangkah kumal dan kotornya uang ini. Nah, uang nggak bisa dihitung teman-teman ya. Makanya pakai what nggak pakai a. Loh, money kok nggak bisa dihitung ya? Ini sering problem teman-teman ya. Nah, karena sering bilang, loh, money itu bisa dihitung. Ya, kalau kita ke bank, ke kasir, hitung uang Anda sebelum meninggalkan tempat ini. Berarti uang bisa dihitung kan? Banyak yang salah mengerti teman-teman. Kita tidak pernah bisa menghitung uang. Yang dihitung itu satuannya atau ukurannya. Ayo teman-teman kalau ngitung uang, 1, 2, 3, 4 itu apa? 1 uang, 2 uang, 3 uang, enggak kan? 1 rupiah, 5 dolar, 10 baht. Jadi uang itu satuannya kalau di Indonesia rupiah, di Thailand baht, di Singapura itu Singapore dollar, di Inggris pounds, di Malaysia ringgit. Uang nggak bisa dihitung, yang dihitung satuannya. Bisa ringgitnya, kita bilang 10 ringgit, boleh. Tapi nggak pernah bilang 10 uang, nggak ada teman-teman. Ya, 1 juta rupiah. Pernah teman-teman bilang 1 juta uang? Nggak pernah kan? Oh, ini salah, banyak yang salah mengerti ya. Jadi uang itu tidak bisa dihitung. Menjadi bisa dihitung karena menyebutkan satuannya atau ukurannya. Ukuran uang itu bisa rupiah, tadi itu ya. Kopi bisa 1 cangkir, 1 gelas. Nah, gula bisa 1 kilogram, 1 kintal. Ya, jadi jangan lupa benda tidak bisa dihitung menjadi bisa dihitung jika menyebutkan satuannya atau ukurannya. Lagi ya, contoh ini, what shabby and dirty money this is. Jelas ya, jadi alangkah lusuh, alangkah kumal dan kotornya uang ini. Ya, nah kita boleh loh menyebut ini saya tambah sedikit ya. How disgusting. Kalau kita megang uang yang kumal ya, kotor itu, how disgusting. Alangkah menjijikkannya. Kalau uang baru sih oke teman-teman ya.
dibau enak uang baru. Kalau uang sudah kumal kotor gitu, jijik, gila nih. Orang Jawa bilang ya, ini how disgusting, betapa menjijikkan. Disgusting itu menjijikkan ya. Atau kita boleh pakai what disgusting money it is, atau what disgusting money this is, boleh ya. Jadi sekali lagi, how dengan what itu sama teman-teman ya. Cuma kalau how menyebutkan kata sifatnya aja, tapi kalau what itu menyebutkan kata sifat plus benda. Nah itu loh bedanya. Boleh benda tunggal, boleh benda jamak, tergantung ya, bisa what a atau what an atau what saja. Gampangan how ya. Ya betul. Kalau gampangan how. Tapi kalau kita belajar kan yang lengkap teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah belajar exclamatory form dan bentuk seruan ini secara lengkap. Nah, teman-teman sudah mengerti bagaimana bentuk seruan itu. Nah, teman-teman, ternyata bentuk seruan pun mudah sekali. How easy the exclamatory form is, ya. Betapa mudahnya bentuk seruan itu. Kenapa? Karena kita sudah ngerti dasar bahasa Inggrisnya boxing itu, ya. Please remember, everything is difficult if you don't understand, ya. But nothing is difficult if you understand. Jadi segala sesuatu sulit kalau teman-teman tidak mengerti, ya. Tapi tidak ada yang sulit kalau teman-teman mengerti. Perlu saya ingatkan lagi, pakai you understand atau do you understand ya. Nah, tidak ngerti boxing ya semua sulit teman-teman. Tapi kalau ngerti boxing, percaya saya, nanti sampai level berapapun saya mengajar teman-teman, yakin tidak ada yang sulit ya. Nah, teman-teman, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, nanti saja siapkan pada video berikutnya. Saya akan membuat teman-teman yang mungkin dulunya tidak pernah berpikir, sekarang akan saya buat teman berpikir dengan alasan yang tertentu yang saya ajarkan ini. Well, I think it's enough for today. It's enough for now. We will meet again in the next video. Thank you and goodbye.